Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 Pancasila akan melakukan sebuah podcast mengenai kesetaraan gender. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naswa Aida Mafia. Nama saya Sanjala Dismantanti. Nama saya Sadila Safa. Nama saya bisa Wika. Baik, bicara masalah kesetaraan gender nih. Kalian tahu nggak sih pengertian kesetaraan gender menurut kalian itu gimana? Boleh mulai dari Syakila? Kalau menurut aku dari definisi kesetaraan itu sendiri adanya tingkat yang sama atau kedudukan yang sama. Maksudnya itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kesetaraan gender itu adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oh, seperti itu. Kalau menurut saya gimana sih kesetaraan gender itu? Kalau menurut aku kesetaraan gender itu antara peran, hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oh, gitu. Kalau menurut Hafid, kesetaraan gender itu apa sih? Kalau kataku itu kesetaraan gender itu adalah prinsip yang merujuk kepada laki-laki atau perempuan yang harus memiliki hak yang sama, antara lain itu kayak hak pekerjaan atau pekerjaan apapun itulah, itu sih menurutku. Jadi tidak ada kesenjangan sosial atau apa gitu. Jadi pengertian kesetaraan gender menurut kalian beda-beda ya? Oke, selanjutnya ada nggak sih contoh kecil yang ada di masyarakat yang menurut kalian bisa dibicarain di podcast ini? Silakan. Kalau dari aku sih waktu itu aku pernah lihat ada seorang remaja laki-laki itu mengalami pelecehan seksual gitu. Aku lupa lokasi di mana, cuman ada. Nah, yang aku permasalahin itu kenapa kalau misalnya kira laki-laki nggak ditindaklanjutin gitu dibanding masalah Benar. Kenapa laki-laki jarang ditindaklanjuti sedangkan perempuan selalu ditindaklanjuti gitu? Ya gitulah pokoknya guys. Ngomongnya belit-belit. Mau dengar nggak? Nggak usah. Oke. Kalau menurutku sih emang di Indonesia ini keadaannya ya kalau tentang seksual emang cenderung dominan ke cewek ya kayaknya. Jadi mungkin kesetaraan gendernya jadi lebih dominan ke cewek kayak gitu sih. Tapi dari yang kata Habib tadi, contoh yang lebih spesifiknya tuh gimana sih dari yang kekerasan seksual terhadap cowok? Setahu aku ya bukan suatu kekerasan sih, lebih ke pelecehan, kayak di catcalling gitu. Kayak waktu misalnya nih ada bapak kumpul nih, terus ada cowok lewat, terus bapaknya bilang cowok mau kemana, cowok ganteng kikir gitu. Itu kan bisa dibilang pelecehan juga kan. Goda-goda gitu ya. Ya, kalau perempuan kan kalau di catcalling kan kayak misalkan dia lapor kemana, terus akhirnya ditindaklanjuti. Sedangkan kalau laki-laki tuh jarang banget gitu kalau ditindaklanjuti gitu guys. Dia mau gitu Ya. ya. Semangat ya para cowok. Lanjut ya. Terus Ada contoh dari kalian dulu? Apa? Contoh kayak dari kita. Oh nggak pakai moderatorin. Terus dari kalian pribadi nih, ada nggak sih pengalaman pribadi tentang kesetaraan gender yang pernah kalian alami? Aku sih pernah. Jadi waktu aku SMP itu ada pemilihan ketua kelas, gitu kan. Nah, emang normalnya biasanya kan kita melihatnya kalau ketua kelas itu kan cowok. Nah, tapi waktu itu temanku tuh ada yang kompeten gitu buat jadi ketua kelas. Tapi dia nggak bisa jadi ketua kelas karena dia cewek. Kayak gitu. Yang lain mungkin? Kalau aku mirip-mirip ya, agak mirip-mirip Ulang nggak sih? Ulang. Gak usah lah. Kalau aku ada agak mirip-mirip ya di kelas gitu. Aku punya teman dulu, dia tuh cowok dan dia tuh emang bener-bener rajin banget. Kayak dia tuh lebih, maksudnya kayak dari segi tulisan, terus dari kerajinannya tuh emang lebih unggul daripada cewek. Tapi waktu itu dia tuh mau ditunjuk jadi sekretaris gitu karena dia
dia ya lebih apa ya, lebih unggul gitu. Terus dari diri dia sendiri tuh mau, tapi dari omongan-omongan teman-teman yang cewek itu banyak yang ngatain dia, kayak misalnya apa sih, bukan ngatain sih, kayak ngejelekin apa sih kok cowok jadi sekretaris gitu kan, nggak pantas, yang lebih pantas tuh cewek. Kalau gitu sih. Bu Afif ada nggak? Kalau aku sih pengalaman pribadi belum ada ya, jadi aku belum bisa ceritain. Aku ya, ini bukan pengalaman pribadi sih, lebih ke setelah melihat dari masyarakat sekitar. Kenapa sih kalau lebaran ya, atau kalau ada acara-acara besar itu biasanya nih yang para cewek itu disuruh bersih-bersih, masak, dan yang lainnya, sedangkan para cowok itu nggak disuruh buat ngerjain pekerjaan yang berat gitu. Dia cuma Ya, cuma duduk-duduk sama nilai-nilai ini kurang ke kanan, kurang ke kiri, dan yang lain-lain. Dan mereka cuma duduk doang ya, itu kurang ke kanan, kurang ke kiri. Biasanya kan cewek itu kayak harus nyapu, ngepel, masak. tapi itu bukan dari lebaran doang sih, sehari-hari juga gitu nggak sih? Iya, Kayak sehari misalnya, juga ada gitu. dari ibu rumah tangga kan selalu cewek gitu, apalagi kalau misalnya ceweknya tuh kerja gitu, menambah pekerjaan rumah gitu. Sedangkan cowok tuh kalau habis kerja ya Udah gitu. Tapi kayaknya sekarang mungkin udah nggak kayak gitu deh. Soalnya di situ kayak banyak yang dalam rumah tangga itu udah bondia. Tapi biasanya kan ya yang kita pernah alami kan biasanya kan kalau kita nyapu terus ada mungkin siapa gitu cuma duduk lihat kita nyapu nggak minggir nggak gimana. Oh, ada beda. Cuma Iya. dari namanya aja kan ibu rumah tangga. Oh gitu. Ya. Gitu. Terus kalau untuk memasak nih, masak bersih-bersih itu kan banyak yang bilang kalau perempuan itu dituntut baru bisa masak, bersih-bersih dan yang lain-lain, sedangkan memasak itu kan basic life skill sih. Banyak kok. Ya sekarang masih udah ada GoFood ya, udah ada GrabFood, udah ada ShopeeFood, udah ada yang lain-lain. Tapi kan kalau misalnya kita tinggal di pedalaman nih, otomatis kan nggak ada GrabFood dan yang lain-lain kan. Terus kalau mereka nggak bisa masak gimana? Ya kan? Aku ini deh. Kan kalau misalnya orang mandiri kan pasti kan mengikut budaya yang dari zaman dulu kan masih kental dibanding yang modern di kota-kota gitu loh. Pasti anak Iya kecil sih. itu pasti yang cewek ya bakal diajarin ibunya masak gitu dari kecil. Soalnya budaya mereka masih kental dibanding di perkotaan. Kayaknya ada hubungan sama sejarah deh. Kan dulu kan yang cowok kan perang, terus yang cewek kan kayak nyiapin. Betul aja deh sih. Terus aku tanya nih, menurut kalian ada nggak sih faktor-faktor yang membuat kenapa di zaman yang semakin maju ini kesetaraan gender ini harus diperhatikan? Gimana menurut kalian? Ya karena itu tadi sih kan namanya sama-sama manusia dong. Harusnya tugasnya sama setara. Mungkin kalau misalnya ketidaksetaraan itu ada hubungannya sama masalah-masalah yang kayak contoh tadi perang tadi ya. Yang lain? Aku sama sih. Kalau aku sama cuman kasusnya bukan kasus cerita yang buat ini jadi cewek melakukan pekerjaan dengan cowok yang berat. Masih nyambung kan? Terus ini terakhir ya. Terus menurut kalian nih, ada nggak sih cara agar kesetaraan gender ini bisa diperjuangkan lagi, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan hak atau kewajiban yang sama? Ada nggak sih menurut kalian? Itu tergantung dari diri sendiri sih, kayak misalnya si laki-laki itu harus bisa ngerti juga gitu. Terus cewek juga harus ngerti gitu posisinya di mana, laki-laki juga harus nurut cewek, semuanya harus cewek gitu. Kayak maksudnya laki-laki itu juga harus, dari contoh yang tadi kayak pekerjaan rumah tuh laki-laki kayak ngebantu gitu, nggak harus semuanya cewek gitu. Saling apa, melengkapi lah. Yang lain? Udah sih. Kalau saling melengkapi gitu. Ya saling melengkapi. Saling melengkapi ya guys. Ya. Kesimpulannya apa tuh? Kesimpulannya Jadi teman-teman, itulah beberapa pendapat dari teman-teman kita tentang
Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari podcast ini, agar hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sama itu adalah jangan ada diskriminasi antara salah satu pihak, entah itu perempuan atau laki-laki. Mereka berhak punya kewajiban dan hak yang sama untuk hidup dan untuk hidup yang lebih baik. Gitu, tetap ya. Iya boleh. Udah guys, sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di keluarga paling terakhir dulu. Oke, paling gambreng. Gambreng. Gini. Selalu melakukan dulu, merasa suka, bisa sampai bisa, lewat dari bisa, dan jangan buat podcast untuk kita bisa. Aku ya, selalu melakukan dulu, saya masakan untuk podcast untuk kita bisa. Selalu melakukan dulu, bisa. Lalu ini